Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan materi kelas 11 otomatisasi tata kelola humas keprotokolan. Materi ini adalah untuk kelas 11. Materinya adalah berjudul memahami halayak humas. Anak-anakku sekalian, tujuan pembelajaran materi ini adalah setelah mempelajari materi ini, siswa diharapkan mampu: 1. Memahami halayak humas, dan yang kedua adalah melakukan pengelompokan halayak humas. Bagian A, pengertian dan pengelompokan halayak humas. 1. Pengertian halayak humas. Halayak artinya kelompok atau orang yang berkomunikasi dengan suatu organisasi, baik secara internal maupun eksternal. Halayak sering disebut juga dengan istilah publik. Anakku sekalian, halayak humas itu merupakan sasaran eksternal public relation dalam menjalin hubungan kerja yang mutlak dilakukan. Sesuai dengan sifatnya, dalam masyarakat modern tidak akan ada kemungkinan bagi seorang insan atau suatu badan bisa hidup menyendiri. Masing-masing akan saling membutuhkan satu sama lain. Sama halnya dengan perusahaan, tidak akan mungkin bisa hidup kalau dia tidak bisa mendatangkan bahan baku, kemudian menyalurkan dan memasarkan hasil produksinya. External public relation adalah merupakan salah satu bentuk dari kegiatan public relation yang ditujukan pada pihak yang berada di luar instansi atau perusahaan yang merupakan penyelenggara komunikasi. Nah, terjadi komunikasi timbal balik antara perusahaan dengan pelanggannya. Oke, anak-anakku sekalian, bagaimana unsur-unsur stakeholder dalam hubungannya dengan halayak humas? Yang pertama tentunya adalah adanya masyarakat luas. Yang kedua adalah calon pegawai atau anggota. Kemudian yang C adalah pegawai atau anggota, kemudian adanya pemasok, kemudian yang terlibat juga adalah masyarakat keuangan, kemudian ada juga distributor, kemudian konsumen dan pemakai, dan selanjutnya adalah pencipta atau pimpinan pendapat umum. Inilah unsur-unsur yang memang terdapat kaitannya dengan hubungannya dengan halayak humas, di mana mereka saling bekerja sama, saling berhubungan, ataupun orang-orang yang berkepentingan terhadap perusahaan. Kemudian pengelompokan halayak humas. Beberapa pembagian halayak humas mengenai publik atau halayak humas antara lain sebagai berikut: publik internal dan publik eksternal, kemudian yang kedua adalah publik primer, sekunder, dan marginal, kemudian yang ketiga adalah publik tradisional dan publik masa depan. Kemudian selanjutnya adalah proponen, oponen, dan uncommitted. Nah, sedangkan yang terakhir adalah silent majority dan vocal minority. Apa itu yang disebut dengan publik internal dan publik eksternal? Ya, contohnya kalau publik internal adalah publik yang berada di dalam perusahaan, bahkan karyawan, satpam, penerima telepon, supervisor, manajer, ataupun para pemegang saham. Kalau publik eksternal adalah mereka yang berkepentingan terhadap perusahaan, akan tapi berada di luar perusahaan, kan penyalur, pemasok, bank, pemerintah, komunitas, ataupun PLN. Kemudian publik primer, sekunder, dan marginal, ya tidak semua stakeholder harus diperhatikan oleh perusahaan. Nah, yang paling penting itu disebut adalah publik primer, yang kurang penting disebut publik sekunder, dan yang dapat diabaikan adalah publik marginal. Nah, urutan-urutan prioritas publik setiap perusahaan berbeda, sekalipun industrinya sama. Kemudian kalau yang C, publik tradisional dan publik masa depan, itu merupakan karyawan, dan konsumen itu merupakan publik tradisional. Ya kan, kalau contohnya mahasiswa, peneliti, konsumen, pejabat pemerintah adalah
merupakan publik masa depan. Dan apa itu yang disebut dengan proponen, oponen, dan uncommitted? Nah, kalau yang disebut dengan oponen adalah mereka-mereka atau kelompok yang menentang perusahaan. Sedangkan yang memihak perusahaan disebut proponents, dan yang tidak peduli disebut uncommitted. Nah, kan tapi di sini permasalahannya adalah perusahaan perlu mengenal publik yang berbeda-beda agar dapat dengan jernih melihat suatu permasalahannya. Yang terakhir, silent majority dan vocal minority. Nah, kalau dilihat daripada aktivitas publiknya, yang sering mengajukan komplain atau mendukung perusahaan dapat dibedakan ya antara yang vokal aktif ataupun yang silent. Publik sering menulis di surat kabar umumnya adalah the vocal minority, yaitu aktif menyuarakan pendapatnya. Namun jumlahnya tidak banyak, sedangkan mayoritas pembaca adalah pasif sehingga tidak kelihatan suara atau pendapatnya. Oke, anak-anakku sekalian, beberapa alasan pokok mengapa suatu organisasi perusahaan harus mengenali atau menetapkan unsur masyarakat luas yang menjadi halayaknya. Di antaranya adalah satu, untuk mengidentifikasikan segmen halayak atau kelompok yang paling tepat untuk dijadikan sasaran suatu program kehumasan. Yang kedua, bagaimana untuk menciptakan skala prioritas sehubungan dengan adanya keterbatasan anggaran dan sumber-sumber daya lainnya. Sedangkan yang ketiga adalah untuk memilih media dan teknik humas yang sekiranya paling sesuai. Yang terakhir adalah untuk mempersiapkan pesan-pesan sedemikian rupa agar cepat, mudah, dan diterima. Baik, anak-anakku, kita lanjut ke pembahasan berikutnya adalah mengenai layak kehumasan public relation eksternal. Apa itu yang dimaksud dengan halayak kehumasan public relation eksternal? Nah, di sini halayak dari public relation eksternal organisasi atau perusahaan dalam menjalankan tugasnya perlu melakukan beberapa hubungan dengan berbagai macam pihak, ya seperti adanya hubungan distributor dengan dealer, kemudian hubungan dengan pemasok, hubungan dengan komunitas, kemudian hubungan dengan pemerintah, hubungan dengan pres. Yang terakhir adalah hubungan dengan konsumen. Bagaimana hubungan antara distributor dengan dealer? Ya, di sini hubungan distributor dengan dealer merupakan tanggung jawab daripada bagian pemasaran. Nah, untuk mempertahankan kesinambungan hubungan dengan para grosir dan pengecer, ya, di sini tujuannya adalah sebagai berikut. Ya, tujuannya ada banyak sekali. Ya, menyebutkan beberapa saja di sini. Menentukan sikap para distributor dan dealer sebagai dasar kebijaksanaan, pelaksanaan dan komunikasi hubungan dengan dealer. Kemudian juga menciptakan pengertian yang lebih baik. Kemudian juga bisa memberikan kepercayaan kepada distributor atau dealer. Kemudian membantu dalam meningkatkan penjualannya. Kemudian juga membantu distributor atau dealer di dalam bidang periklanan. Kemudian juga mengawasi manajemen periklanan, efektivitas rencana program, dan lain sebagainya. Nah, kemudian bagaimana membangun hubungan dengan pemasok? Nah, tujuannya dari program hubungan dengan pemasok adalah sebagai berikut. Yang satu, bagaimana perusahaan bisa membina kepentingan bersama antara pemasok dengan pembeli, kemudian bisa menunjukkan kepada pemasok dalam meningkatkan metode produksinya sehingga meningkatkan pengembalian bersih mereka. Kemudian bagaimana menentukan para pemasok memikirkan kebijaksanaan dan kebiasaan dari perusahaan, kemudian jadikan perusahaan sebagai mitra yang baik yang bisa bekerja sama dengan sungguh-sungguh dalam menyelesaikan masalah produksi dan persediaan. Kemudian bisa mempertahankan hubungan yang baik dengan pemasok melalui perlakuan yang adil dan terbuka. Kemudian yang F, melengkapi materi dan saran guna mengembangkan hubungan pemasok dengan staf pembelian, penerimaan, pengawasan, accounting, dan bagian-bagian lainnya. Kemudian hubungan yang ketiga dengan halayak public relation eksternal.
Tujuannya adalah memberikan informasi kepada komunitas tentang kebijaksanaan kegiatan dan masalah perusahaan, kemudian memberi informasi kepada para karyawan yang berhubungan dengan perusahaan mengenai jalannya perusahaan dan mendorong karyawan menyampaikan kepada temannya dalam komunitas, kemudian menjawab kritik dan membantah serangan dari tekanan kelompok setempat yang salah paham mengenai perusahaan. Kemudian yang D, jadikan perusahaan sebagai faktor penting dalam kehidupan komunitas melalui bantuan kepada lembaga-lembaga setempat dalam masalah lingkungan. Dan mengetahui apakah komunitas memikirkan dan membicarakan perusahaan beserta kebijaksanaannya dan operasionalnya. Oke, ini masih ada lagi yang meningkatkan kesejahteraan komunitas dengan meningkatkan potensi setempat, kemudian juga bagaimana membina hubungan kepemimpinan kebudayaan dengan menggalakkan apresiasi yang lebih besar dalam seni, kemudian juga membantu peternakan pertanian, meningkatkan kesehatan komunitas, dan mendukung kegiatan olahraga dan rekreasi, kemudian menyumbang kepada program pemberantasan kenakalan remaja di dalam komunitas. Ya. Oke, dan seterusnya itu merupakan bagaimana public relation eksternal ini bekerja dan membangun hubungan dengan komunitasnya. Selanjutnya adalah bagaimana dengan hubungan pemerintah. Nah, di sini ditekankan bahwa kepentingan bisnis dan pemerintah menjadi satu ya, serta saling menguntungkan, dan kalangan bisnis tidak menganggap lagi pemerintah sebagai lawan tapi sebagai mitra kerjanya ya. Jadi di sini ditekankan kerjasama bisnis pemerintah itu saling ketergantungan ya. Pemerintah harus mendorong perusahaan untuk menjalankan usahanya dan terusnya. Nah, kemudian yang nomor 5 adalah mana membangun PR public relation ini dengan press ya. Hubungan dengan press atau press relation adalah usaha untuk mencapai publikasi penyiaran yang maksimum atas suatu pesan atau informasi humas dalam rangka menciptakan pengetahuan dan pemahaman bagi halayak dari suatu organisasi atau perusahaan yang bersangkutan. Nah, di sini adalah beberapa cara membangun hubungan dengan press yang baik. Ya, cara menciptakan hubungan press yang baik, kemudian juga bagaimana hal-hal pokok kegiatan mengenai press, kemudian juga tugas praktisi humas dalam hubungan dengan press ya. Nah, poin yang pertama, bagaimana cara menciptakan hubungan yang baik dengan press ya. Perusahaan selain sebagai memasuk berbagai materi yang layak kan, praktisi humas juga perlu memahami bagaimana surat kabar atau majalah itu diterbitkan. Nah, bagaimana pula cara memproduksi program-program siaran radio dan televisi. Ya, untuk itu di perusahaan selalu mengadakan kunjungan-kunjungan ke sejumlah penerbitan siaran radio atau televisi ya, untuk mendapatkan informasi-informasi mengenai kehumasan ya, sebagai sarana untuk memahami media ya, dan berusaha untuk mengetahui segala sesuatunya selengkap mungkin. Dan kalau hal pokok mengenai perihal press ya, itu juga harus diketahui ya, misalkan bagaimana kebijakan editorialnya, kemudian bagaimana frekuensi penerbitannya, kapan tanggal penerbitannya, kemudian proses sertakannya kapan, kemudian untuk sirkulasi peredaran medianya di mana, jangkauan pembacanya bagaimana, kemudian metode distribusinya gimana. Itu adalah hubungan-hubungan halayak kehumasan dalam bidang press. Dan yang tugas praktisi humas dalam hubungan press adalah bertanggung jawab utama tertuju kepada perusahaan induk ya, atau perusahaan kliennya selama itu tidak bertentangan dengan kode etik kehumasan. Ya, tugas pokok seorang praktisi humas
adalah menjalankan program-program humas yang telah direncanakan serta disetujui sebelumnya, dengan tujuan memaksimalkan pengetahuan dan pemahaman khalayak atas suatu produk atau keseluruhan atau aspek-aspek lainnya dari organisasi atau perusahaan induk atau lain. Oke, kemudian materi berikutnya adalah strategi membangun khalayak eksternal. Bagaimana caranya? Adalah dengan membangun komunikasi dengan publik eksternal secara informatif dan persuasif. Dan informasi yang disampaikan hendaknya jujur, teliti, dan sempurna berdasarkan fakta yang ada sebenarnya. Nah, Corporate Social Responsibility atau CSR ini merupakan salah satu strategi membangun hubungan dengan khalayak eksternal. Dengan adanya program ini, sebuah perusahaan berperan sebagai wujud tanggung jawab dan kepedulian sosial. Oke, anak-anakku sekalian, di sini saja dulu materi-materinya. Ya, untuk materi khalayak emas, yang mudah-mudahan di kesempatan lain kita bisa bahas kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.